Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 138 tentang janji Tuhan yang dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan memenuhi janjinya. Tema yang saya bawakan ini adalah Tuhan memenuhi janjinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, buka hidup kami ini untuk menerima firman Tuhan sebagai kekuatan baru dan sebagai sesuatu yang membawa kami untuk mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami menolak segala yang jahat, segala pekerjaan kegelapan dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan, kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang saya sampaikan adalah Tuhan memenuhi janjinya. Nah, kita membacanya Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para allahku aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih setiamu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan berjanji, berarti Tuhan sanggup memenuhi janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan justru dengan janji-janji Tuhan diberikan kepada kita, itu melindungi hidup kita. Supaya dengan janji itu Tuhan campur tangan dalam hidup kita, dan Tuhan berbuat sesuatu di dalam permasalahan kita. Karena janji itu mengikat antara kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan memenuhi dan menyelesaikannya. Itulah Tuhan kalau berjanji. Tapi kalau manusia berjanji, mungkin pada saat waktu tertentu dia ingat, tetapi sudah lama dia tidak akan ingat janji itu. Bahkan kalau dituntut tentang janjinya, akan perkataannya, dia merasa lupa dan dia tidak mau memenuhi janji itu. Beda dengan Tuhan. Tuhan ingat sekecil apapun janji Tuhan terhadap kita, Dia memenuhinya. Janji Tuhan tidak pernah yes atau no. Janji Tuhan itu selalu iya. Ketika kita menerima janji Tuhan, pasti iya. Karena janji Tuhan merupakan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janji itu merupakan sesuatu yang dapat menjaga hidup kita di bumi. Karena tanpa janji itu, kita tidak bisa menghadapi tantangan demi tantangan. Janji itu memberikan kegairahan hidup, kekuatan, dan juga keyakinan yang tangguh. Janji itu juga membuat Tuhan turut campur menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan tidak ingin kalau kita hancur oleh karena dunia ini, hancur oleh karena musuh-musuh kita. Musuh-musuh dimaksudkan adalah mungkin kita dibenci, difitnah oleh orang lain, mungkin kita tidak dianggap. Tetapi karena janji Tuhan kita bisa menghadapi dengan sukacita. Karena janji Tuhan kita bisa menghadapi dengan bersyukur. Karena janji Tuhan kita bisa memiliki damai sejahtera. Itu bukan berarti kita membenci musuh kita. Dengan janji Tuhan kita bisa mengasihi mereka. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama, dengan janji ini pemazmur bersyukur dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Luar biasa. Pemazmur bersyukur dengan segenap hati.
Jadi pemazmur ini menyampaikan syukurnya bukan biasa-biasa, tetapi dengan segenap hati. Nah, kalau orang mengucap syukur hanya biasa-biasa dan hanya sambil lalu, ini belum sampai kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur dengan segenap hati. Berarti ada pengakuan. Ada pengakuan bahwa Tuhan telah menjawab doa-doanya. Ada pengakuan bahwa Tuhan itu dapat melakukan, berbuat, dan menolong pemazmur. Ada pengakuan terjadi peristiwa, fakta, bahwa Tuhan telah berbuat yang baik kepada pemazmur. Makanya dikatakan bersyukur dengan segenap hati. Karena siapa yang dapat memperlihatkan yang baik kepada kita ketika kita ada kemalangan? Adakah orang tentu mau memperhatikan kita? Belum tentu. Ada orang kita kenal atau sahabat kita mau memperhatikan kita? Belum tentu. Hanya Tuhan yang bisa memperlihatkan yang baik kepada kita. Karena itu pemazmur dengan segenap hati bersyukur. Oh saudara-saudara, bagaimana pemazmur ditolak oleh Saul, ditolak oleh anaknya Absalom. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan dapat memperlihatkan yang baik di dalam hidupnya. Makanya dia bersyukur dengan segenap hati. Saudara, mumpung kita masih hidup, kita bisa bersyukur dengan segenap hati. Kalau sudah mati, mana bisa kita bersyukur? Kalau sudah mati, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Tidak ada. Ketika kita masih hidup, kita masih beria-ria mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya orang hidup yang bersyukur, karena pemazmur sudah mengalami jawaban Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh bersyukur. Ketika dia berseru, Tuhan menjawab doa-doanya. Adakah kita, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Adakah kita bersyukur setelah doa-doa dijawab oleh Tuhan? Tidak dijawab atau dijawab Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan segenap hati. Karena bersyukur itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Kedua, karena kasih setia Tuhan kekal. Pemazmur bersyukur, kasih setia Tuhan itu kekal. Bahwa kasih setia Tuhan itu lebih berarti dari segala dunia ini. Hanya karena kasih setia Tuhan lah. Hanya karena kasihnya dan kesetiaan Tuhan yang selama-lamanya itu dapat membuat pemazmur bisa menang menghadapi masalah-masalah yang ada. Menghadapi Saul, menghadapi anaknya, pemazmur bisa menang. Saudara, pemazmur bisa bebas dari musuh-musuhnya. Oleh karena apa? Oleh karena kasih setia Tuhan. Ketika dia terjepit, dia bisa lolos dari ancaman dan musuh, dari orang Filistin, dari rencana-rencana ikhtiar pembunuhannya. Dia bisa lepas oleh karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya dan tak tergoyahkan. Apapun masalah yang terjadi, kasih setia Tuhan dapat memenangkan masalah-masalah hidup kita. Seluruh jalan Tuhan itu adalah kasih setia Tuhan dan penuh dengan kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mulailah berjalan dari kasih karunia dan kepada kasih karunia dan hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara akan mengalami betapa Tuhan dapat menyelesaikan masalah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan itu sekalipun dia ada di tengah-tengah hidup kita,
Tuhan memperhatikan hidup kita, melihat dengan detail hidup kita. Apakah kita betul berharap akan kasih setia Tuhan? Apakah kita hidup di dalam kebenaran? Tuhan memperhatikan. Ketika kita menolak yang jahat dan melakukan yang baik dan yang benar, Tuhan juga tidak akan menahan kasih setianya kepada kita. Bapak Ibu yang terakhir, Tuhan mempertahankan hidup kita. Pemazmur dipertahankan hidupnya oleh Tuhan. Oleh karena itu dia bersyukur, dipertahankan hidupnya. Ketika dia terjepit, ketika dia diserang, Tuhan membela dan mempertahankan hidupnya. Saudara, Tuhan sanggup mempertahankan hidupmu. Ketika engkau ada sakit, Tuhan pertahankan hidupmu. Tuhan selamatkan hidupmu dari sakit penyakit dan Tuhan sembuhkan. Ketika engkau ada masalah besar, Tuhan mempertahankan hidupmu dan Tuhan tidak akan mempermalukan engkau. Justru Tuhan membela engkau. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Perkenanan Tuhan terjadi atas kita ketika kita bersyukur akan kasih setia Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan mempertahankan hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Itu tandanya bahwa Tuhan mempertahankan hidup kita. Ingatlah ini. Pemazmur mengalami janji Tuhan yang luar biasa, karena itu dia bersyukur. Yang pertama, dia bersyukur dengan segenap hati. Yang kedua, dia bersyukur karena kasih setia Tuhan. Yang baik itu datang dari Tuhan. Kadang-kadang kita berharap untuk orang membantu kita, tapi ternyata hanya kebaikan Tuhanlah yang turun atas kita, yang Tuhan kerjakan dan Tuhan buat terjadi atas hidup kita. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu, kita alami. Nah, yang ketiga, kita bersyukur karena Tuhan mempertahankan kehidupan kita. Saudara-saudara, ini penting sekali. Karena ketika kita dibela Tuhan, berarti Tuhan memenuhi janjinya dan Tuhan menyelesaikan masalahmu, sehingga engkau mendapat jawaban dari Tuhan. Dan ini luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin. Saya mau berdoa. Barang siapa yang belum terima Yesus, Yesus sudah mempertahankan hidupmu dengan dia membela kamu di kayu salib supaya kamu diselamatkan Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah Tuhan. Bapa di surga, barang siapa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukakan hati mereka. Biarlah mereka terbuka. Hanya Tuhan yang bisa menolong hidupnya dan bisa mempertahankan sampai pada kekekalan. Dalam nama Yesus, buka hati, terima Yesus, undang dia. Undang dia. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku dan jadilah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya menerima Yesus sebagai Allah, pusat kehidupan di hatiku. Katakan seperti itu. Saya menerima Yesus sebagai Allah di dalam hatiku, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan menjadi pusat hidupku. Yang memutuskan segala sesuatu kehidupanku adalah Yesus sebagai sentral di hatiku. Masuklah ke dalam lubuk hatiku. Katakan seperti itu. Terima kasih. Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi mereka yang sakit disembuhkan Tuhan. Bagi mereka yang mengalami persoalan yang begitu berat, Tuhan menjawab doanya dan Tuhan menyelamatkannya, menyembuhkannya dan memberkati dan melepaskan dari persoalan-persoalan yang berat. Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka mengalami kuasa dari Tuhan dan mereka disembuhkan Tuhan, mereka ditolong Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan janjinya, bahwa Tuhan sanggup memenuhi janjinya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Firman Tuhan ini menjadi berkat atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.